Assalamualaikum semuanya. Halo, kenalin, namaku Nesla Fauzan Ilma dari kelas 1A5, Prodi Psikologi dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Kali ini aku akan membahas tentang wawasan Nusantara yang dimana itu banyak sekali maknanya. Apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita kenal sebagai NKRI. Untuk secara resminya, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Wawasan Nusantara ini sendiri memiliki 4 aspek. Yang pertama, aspek geografis, yang kedua, aspek politik, yang ketiga, aspek sosial budaya, dan yang terakhir atau yang keempat itu aspek ekonomi. Untuk aspek geografis sendiri, dalam wawasan Nusantara, itu adalah cara pandang terhadap wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki letak strategis dan keunikan geografis. Aspek geografis ini sendiri memiliki 4 elemen utama. Yang pertama, letak strategis. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional, kawasan penting untuk geopolitik, dan pintu gerbang antar bangsa. Sebagai negara kepulauan, tahu nggak sih, Indonesia itu dikenal dengan negara yang memiliki pulau yang sangat banyak. Indonesia sendiri ini memiliki 17.000 pulau loh yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Wilayah ini mencakup laut, darat, dan udara dengan total luas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Untuk darat sendiri, kita memiliki pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah yang kaya akan sumber daya alamnya. Dan untuk laut, Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan perairan teritorial dan kekayaan biota laut yang sangat besar. Dan untuk udara menjadi jalur udara internasional yang vital. Pengalaman geografis. Indonesia memiliki berbagai kondisi geografis seperti gunung berapi, hutan tropis, dan pesisir, dan yang terakhir padang savana. Variasi ini menghasilkan kekayaan sumber daya alam dan keberagaman hayati, sekaligus mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Tantangan geografis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam penyatuan wilayah, keamanan wilayah, dan ketahanan terhadap bencana. Itu ada aspek politik. Dalam wawasan Nusantara, aspek politik mengacu pada cara pandang bangsa Indonesia terhadap kehidupan politik dan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Aspek ini menekankan pentingnya stabilitas politik, kedaulatan, dan integritas wilayah sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memiliki elemen utama. Yang pertama, kedaulatan negara. Kedaulatan negara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan kebijakan dalam negeri
ataupun di luar negeri tanpa campur tangan pihak asing. Seperti teritorial yang ada di darat, laut, dan udara, dan menjamin kemerdekaan dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, seluruh wilayah Indonesia harus dilihat sebagai satu kesatuan politik yang berarti tidak ada wilayah atau daerah yang memiliki kepentingan politik sendiri di luar bingkai NKRI. Lingkungan politik yang stabil untuk mencegah konflik internal, separatisme, atau ancaman terhadap keutuhan negara. Atasi perbedaan ideologi, pandangan politik, dan konflik kepentingan antar daerah atau kelompok. Dan yang terakhir atau yang kelima, aspek politik juga mencakup bagaimana Indonesia berperan di kancah internasional. Dalam wawasan Nusantara, Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara lain sambil mempertahankan kedaulatan atau kepentingan nasional kita ini sendiri. Dalam wawasan Nusantara, aspek sosial budaya ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman etnis, agama, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Aspek ini juga toleransi dan integritas sosial sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan dalam keberagaman, toleransi dan harmoni sosial, nilai-nilai luhur bangsa, dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan sosial. Dan aspek yang terakhir atau aspek yang keempat, dalam wawasan Nusantara, aspek ini adalah cara pandang bangsa terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara adil dan merata di seluruh wilayah negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kemandirian ekonomi, serta mendukung persatuan dalam keutuhan NKRI. Elemennya itu ada 6, yaitu ketahanan ekonomi, partisipasi masyarakat dalam ekonomi, keseimbangan antar wilayah, kemandirian ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam, lalu yang terakhir, pemerataan ekonomi. Ada berbagai kasus yang terjadi di Indonesia memiliki kaitan dengan wawasan Nusantara, terutama dalam hal menjaga persatuan, keadilan, pemerataan pembangunan, dan kedaulatan wilayah. Dan ini beberapa contoh kasusnya. Pertama, ada konflik sosial dan SARA, yaitu kasus konflik Ambon 1999 sampai 2002 dan Poso 1998 sampai 2000 dan kerusuhan etnis lainnya. Kaitannya dengan wawasan Nusantara, konflik ini menunjukkan tantangan dalam menjaga persatuan di tengah keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya toleransi, harmoni, dan penghormatan terhadap keberagamaan sebagai modal untuk menjaga integrasi nasional. Kedua, ada kasus ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kasus ini adalah antara Jawa dan luar Jawa, khususnya di Papua, yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Kaitannya dengan wawasan Nusantara adalah pembangunan yang tidak merata bertentangan dengan prinsip pemerataan dalam wawasan Nusantara.
Pentingnya kebijakan yang adil untuk memastikan semua wilayah, termasuk daerah terpencil, mendapatkan perhatian dan akses yang sama. Ketiga atau kasus yang saya ambil yaitu pelanggaran batas wilayah dan kedaulatan negara. Kasus ini adalah sengketa wilayah dengan Malaysia, Ambalat atau pelanggaran ZI Indonesia oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Kaitannya dengan wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia, darat, laut, dan udara adalah satu kesatuan yang harus dijaga. Perlu langkah tegas dalam mempertahankan kedaulatan wilayah sesuai dengan prinsip geopolitik Indonesia. Saya sudah sebutkan, dan inilah kesimpulannya. Kasus-kasus tersebut mencerminkan berbagai tantangan dalam menerapkan wawasan Nusantara, mulai dari konflik sosial, ketimpangan pembangunan, hingga ancaman terhadap kedaulatan negara. Melalui pemahaman dan penerapan wawasan Nusantara, Indonesia diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan ini dengan tetap menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan nasional. Wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ini sendiri adalah sebagai pedoman, motivasi, dan panduan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan nasional di tengah keragaman budaya, suku, agama, serta wilayah geografis. Bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, memperkuat persatuan dalam keberagaman, dan mendorong terciptanya kehidupan berbangsa yang adil, sejahtera, serta aman. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi dasar bagi seluruh kebijakan nasional yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada intinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang didasarkan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wawasan ini menjadi pedoman dalam menghadapi keberagamaan budaya, suku, agama, serta kondisi geografis sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera di tengah berbagai perbedaan.